Merlin Park Hotel yang dibuka sejak 12 April 2010 ini merupakan salah satu hotel bintang 5 yang ada di pusat Jakarta. Hotel yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nomor 29-31, RT 7, RW 7, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ini menawarkan suite-suite modern yang luas dan elegan. Kini, hotel ini sudah berusia 13 tahun. Tentunya ada banyak perubahan yang terjadi pada hotel megah satu ini. Di antara perubahan tersebut terjadi pada konsep. Jika awalnya Merlin Park Hotel mengusung konsep modern dan elegan, berubah menjadi Indonesian Culture and Family. Ya, jadi mengenai Merlin Park itu sekilas saja. Jadi 2006 kita adalah groundbreaking pertama gitu. Diletakkan batu pertama oleh Pak Luhur almarhum dari owner kita. Ya. Kemudian pembangunan kurang lebih fisik selama 3-4 tahun dan tepatnya tanggal 12 April 2010 kami sudah melakukan soft opening untuk pembukaan pertama kali Merlin Park Hotel menerima tamu. Sebenarnya kalau lebih kepada modern dan elegan sebenarnya awalnya itu ya, namun sekarang ini kita ubah kepada konsepnya lebih dengan family juga sih, gitu. Dan sebagian memang kita fokuskan kepada bisnis kita di MICE Hotel ya itu. Perubahan tersebut bukanlah tanpa alasan. Penyebabnya adalah sejak masuk ke dalam tim Sango Hotel Management atau SHM 2 tahun terakhir ini, Merlin Park Hotel beralih ke Indonesian Culture. Sango Hotel Management itu sendiri terlahir pada April 2021 dan menaungi dan mengelola 4 hotel besar, yaitu Merlin Park Hotel, Manhattan Hotel, Sun Lake Waterfront Resort and Convention yang semuanya berada di Jakarta, dan Metro Park View Hotel yang berada di Kota Lama Semarang, Jawa Tengah. Nah, belakangan jadi begini, sekarang kita sudah menginjak usia 13 tahun. Ya. 11 tahun pertama memang konsepnya saat itu memang kan oleh bukan tim yang sekarang ya. Jadi setelah masuknya tim Sango Hotel Management SHM masuk ke sini kurang lebih 2 tahun terakhir ini, konsepnya lebih kepada Indonesian culture gitu. Jadi kita mengangkat budaya Indonesia dan karena memang juga statistik kita mengatakan 95% tamu kita juga memang berasal dari Indonesia juga gitu. Makanya kita angkat budaya Indonesia. Walaupun kita bintang 5, tapi memang unsur Indonesia ini kan tidak kalah menarik dan tidak kalah kerennya juga dibanding dengan negara lain gitu, seperti itu. Mantap, dengan konsep barunya tersebut, Merlin Park Hotel pun yakin bisa menjadi hotel bintang 5 pilihan di Jakarta khususnya dan di Indonesia umumnya. Dengan fasilitas kamar yang dimiliki sebanyak 302 kamar ini, Merlin Park memang hotel besar yang memiliki ukuran kamar yang juga luas. Tak hanya keistimewaan tersebut, Merlin Park Hotel juga memiliki keunikan dengan nama-nama tipe kamar yang berbeda dari hotel kebanyakan, di mana hotel ini memiliki 9 tipe kamar dengan urutan kamar dari yang terkecil hingga besar, yaitu Executive Room, Tiffany Suite, Family Suite, Prada Suite, Bulgari Suite, Armani Suite, Merlin Suite, The Resident, dan The Presidential Suite. Kalau secara istimewa dari Hotel Merlin Park itu sendiri, kalau dari sisi tamu ya tentu ini merupakan hotel besar ya, hotel besar. Jumlah kamar kita kan ada 302 kamar. Kemudian kamar terkecil aja itu yang paling kecil ukurannya udah 42 meter persegi ya, dan yang paling besar itu sekitar 209 meter persegi gitu. Jadi untuk ukuran kamar cukup besar sehingga tamu-tamu family itu sangat menyukai sekali untuk memilih Merlin Park. Ya, untuk pemilihan nama sendiri
Kalau untuk Merlin ini kan sebenarnya dari Marilyn Monroe ya, itu. Jadi kita ambil nama Merlinnya. Kemudian kalau nama-nama kamarnya, kebetulan owner kami suka dengan nama tersebut ya, seperti Prada, Bulgari, Armani. Ya, itu kan merek-merek brand cukup terkenal ya gitu. Di lantai 23 Marine Park Hotel terdapat kamar dengan tipe The Resident dengan luas yang bisa dibilang besar, yaitu 209,3 square meter dengan apartemen konsep. Saat pintu terbuka, sebelah kanan terlihat ada sofa, meja makan kayu yang panjang dengan 8 buah kursi, lalu dilengkapi juga dengan fasilitas LCD TV gantung, dan ada juga kitchen, agar yang menginap bisa memasak sendiri makanan jika malas keluar kamar atau memesan online. Memasuki kitchen terdapat meja panjang dilengkapi dengan microwave, lalu ada juga wastafel dan juga komplementer berbentuk botol air mineral, sachet teh, kopi, kemudian terdapat juga gelas dan tea dan coffee making facilities. Sementara itu, di bagian tengah ruangan ada meja panjang kaca, di atasnya ada alat komunikasi telepon yang memudahkan para penginap untuk menghubungi operasional hotel jika ada yang ditanyakan atau dibutuhkan. Bagian yang tak kalah pentingnya adalah bedrooms atau kamar tidur, di mana ada bedroom salah satunya adalah kamar utama yang cukup luas dengan single bed dilengkapi dengan sofa, lemari, LCD TV, meja rias, dan meja kerja. Selain kamar utama, ada juga kamar kedua juga dilengkapi dengan single bed, sofa, dan LCD TV. Meski tak sebesar kamar utama, namun kamar kedua ini juga sangatlah nyaman dan terkesan elegan. Tak jauh dari kedua kamar tidur tersebut juga ada ruangan kerja atau bisa juga dijadikan ruang meeting. Terlihat ada meja panjang kayu dengan 6 kursi, jadi bagi yang menginap selain bisa untuk refreshing, juga bisa membicarakan rencana kerja ke depannya. Di sebelah ruang meeting ada 2 kamar mandi atau toilet diserta dengan rain shower, hair dryer, wastafel, dan perlengkapan mandi, sabun, sampo, sikat gigi, dan juga pasta gigi. Kalau The Resident itu lebih dalam satu kamar ada 2 kamar lagi. Dalam satu ini ruangan ada 2 kamar. Kemudian ada ruang meeting karena konsep awalnya memang untuk bisnis ya gitu The Residentnya. Keluar dari The Resident Room, masih di lantai 23 juga ada kamar tipe menengah yaitu Merlin Suite. Meski tak sebesar The Resident, namun Merlin Suite juga sangatlah nyaman dengan fasilitas yang bisa dibilang mewah. Ada single bed, LCD TV, 1 meja kaca, lemari kayu, meja panjang, dan juga sofa. Memasuki kamar mandi, kesan mewah juga ditunjuki dengan nuansa marmer hitam di dalamnya. Lalu ada perlengkapan mandi, amenities, sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi. Tak ketinggalan ada shower, hair dryer, dan spesialnya juga ada jacuzzi. Menengahnya itu ada Merlin Suite, kemudian ada Bulgari Suite, dan ada Prada Suite. Itu cukup besar, sekitar 61-63 meter persegi gitu. Ya, jadi yang membedakan antara kamar standar dengan yang suite-nya itu selain luas kamarnya yang berbeda, ya tentu juga fasilitas di dalamnya. Ada amenities, kemudian dari towelnya yang lengkap, ya dan lain sebagainya gitu. Dan nanti sih kita juga akan fasilitasin yang suite-nya itu dengan ada timbangan badan gitu ya. Jadi ada yang beberapa yang membedakan, walaupun sebenarnya perbedaan dari harga tidak terlalu berbeda jauh sih. Gitu. Cuman kalau luas kamar sangat berbeda. Selain kamar tidur yang asri dan nyaman serta luas, Marine Park Hotel juga dilengkapi dengan beberapa restoran sekaligus, yaitu Grand Central Restaurant, Grand City Restaurant, Havana Full Bar, dan Times Square Bar and Lounge. Restoran kami kebetulan ada beberapa restoran ya. Satu Grand Central Restaurant itu lebih ke coffee shop, di mana breakfast semuanya decentralized di sana. Kemudian juga fasilitas bisa mencapai 300 sampai 400 pack, bahkan kalau breakfast itu kan suka. Ya kalau lagi penuh kita bisa sampai 700-800 orang gitu ya yang breakfast. Tapi karena datangnya berkala jadi kita masih bisa aturin. Tapi kalau kapasitas sitting capacity-nya untuk itu kita sekitar 300 sampai 350 pack gitu ya di sana. Barbecue yang terakhir konsepnya adalah seafood kampung nelayan. Jadi kita ke arah seafood. Tapi nanti di akhir tahun kita
ke arah beef ya dan sosis dan lain sebagainya. Jadi ada dua konsep satu tahun itu berbeda di sana, satu kepada seafood ya, satu lagi ke meat and sosis gitu. Kalau untuk di Grand Central itu sebenarnya kita punya signatur namanya nasi pepes. Ya, nasi pepes ini khas dari chef kita, Chef Agus Awaludin yang memang asli dari Bandung. Jadi beliau yang menciptakan menu yang memang sesuai karakter daerahnya dan memang sangat enak dan sangat digemari. Kemudian ada nasi goreng sultan juga, itu salah satu ikonnya di sini, serta ada lagi pindang ya, ada pindang iga kalau nggak salah seperti itu. Kemudian juga ada udang pasir putih atau apa gitu ya. Nah, kemudian ada juga kita Chinese Resto, namanya Grand City Resto. Ada di lantai lobby, itu juga kurang lebih bisa mencapai 150 pack gitu. Dan itu sangat terkenal dengan dimsumnya. Jadi dimsumnya setiap hari Sabtu, Minggu atau weekend kita ada buka dari mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Biasanya mereka hanya 2 hari tersebut aja untuk buka dimsum. Itu menu-menunya juga cukup komplit ya, dan konsepnya adalah all you can eat. Nah, jadi makan sepuasnya untuk dimsum itu. Harganya juga sangat terjangkau gitu ya. Jadi lengkap ya, dari ada buffetnya gitu, kemudian sudah termasuk juga ada minuman segar, kemudian juga ada steam ya, macam-macam aneka dimsum yang di steam, ada yang digoreng juga dan ada yang ditadi. Ya, kemudian berikutnya ada restoran lainnya adalah Havana Pool Bar ya. Havana Pool Bar ini adalah bar kecil yang ada di area kolam renang. Ya, di sana memang kalau hari-hari biasa hanya untuk fasilitas kolam renang, tapi kalau di malam Minggu dengan hari Minggu kita juga udah buka resto kecil ya di sana. Khususnya malam Minggu selalu ada barbecue ya. Nah, kalau tadi di Havana yaitu dua sesi gitu ya. Satu, jadi bulan awal biasanya kita dengan seafood, dan nanti akhir tahun dengan beef, yaitu konsep pertamanya Kampung Nelayan, yang konsep keduanya Bavarian barbecue. Kemudian kalau untuk satu lagi sebenarnya kita memiliki Times Square Bar ya. Times Square Bar itu bar di mana sebenarnya tempat yang rileks untuk bertemu dengan teman ya, untuk chit-chat, kemudian juga ngopi-ngopi gitu di sana, karena memang menu andalannya adalah kopi dan soft drink yang ada di sana, jus-jusan seperti itu ya. Dan kemudian kalau makanan yang tersedia di Times Square adalah makanan-makanan ringan saja gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau mau sambil memesan makanan berat, karena ada pizza juga, ada juga main course lainnya yang dijual. Tak hanya dilengkapi fasilitas restoran dengan andalannya masing-masing, Marine Park Hotel juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya yang sangatlah keren dan komplit, seperti fitness center yang berada di lantai 7 gedung Marine Park Hotel. Fasilitas yang juga selalu menjadi incaran para tamu yang menginap adalah kolam renang. Tak tanggung-tanggung, Marine Park Hotel memiliki 3 buah kolam renang yang diperuntukkan untuk balita, anak-anak hingga dewasa. Selain itu, kolam renang tersebut ada yang berada di area indoor dan juga outdoor. Keistimewaan lainnya,
Ukuran kolam renang juga luas, jadi tak usah khawatir berdesakan sekalipun sedang banyak tamu yang berenang. Oke, di samping itu fasilitasnya kita punya kolam renangnya juga kan terbuka dan tertutup ya. Jadi ada indoor dan ada outdoor itu sendiri. Jadi infinity swimming pool. Jadi kita juga punya ada 3 kolam renang dari mulai kolam balita, kemudian anak-anak, dewasa ya, dan tentu juga kolam yang besarnya juga ada gitu, seperti itu. Dan itu dengan area kolam renang yang luas, tentu saat pandemi kemarin ya orang lebih merasa nyaman karena bisa ya tidak terlalu berdesakan lah gitu artinya. Dengan semua fasilitas yang dimiliki Marine Park Hotel tersebut, maka hotel mewah ini yakin dengan visi yang akan dicapai di masa mendatang. Dengan terus berbenah diri, baik dari SDM dan juga fisik bangunan, servis dan juga pelayanan, Marine Park Hotel terus berupaya mencapai cita-citanya sebagai hotel bintang 5 nomor 1 di Indonesia. Kalau renov total nggak ada, tapi kita memang perbaikan kecil-kecilan. Walaupun mungkin dalam 1-2 tahun ke depan kita akan ada beberapa renovasi yang cukup besar gitu ya, karena ada beberapa yang menurut kita sudah harus di-upgrade gitu. Ya tentunya visi kami cuma satu, menjadi hotel bintang 5 nomor 1 di Jakarta ya khususnya, dan ya umumnya di Indonesia. Dan tentu untuk mencapai ke sana ya kita optimis gitu dengan tim yang ada dan punya semangat kesatuan dari kita gitu, kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Tentunya selain mewah dan berkelas, Marine Park Hotel juga mematok harga start from under 1 juta dan memiliki target kelas menengah ke atas ini makin mantap dengan target market mereka. Dan tak perlu diragukan lagi akan banyak kepuasan dan keistimewaan yang bisa dirasakan dengan menginap di Hotel Bintang 5 1 ini. Kalau harga itu sudah sangat jauh sekali kalau dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu gitu ya. 2 tahun yang lalu market kita masih ngacak gitu. Kalau sekarang udah lebih terpola ya, jadi mungkin untuk menengah ke atas ya gitu. Kalau kemarin kan mungkin yang menengah ke bawah masih bisa ya, karena kadang-kadang promonya terlalu kebablasan gitu kan. Kalau sekarang kita sudah atur sehingga Merlin benar-benar pada posisinya sebagai hotel bintang 5 di Jakarta yang merupakan salah satu yang terbaik gitu, dan kita juga siap bersaing untuk mencapai itu.